Perkenalkan, nama saya Ayu Pradhanita Utami, nomor Standbook F2019-01079, kelas C2, jurusan Farmasi, mahasiswi Universitas Mandala Waluya Kendari. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah kimia medisinal, di mana materinya ada 3. Yang pertama ada ikatan hidrogen, yang kedua ada ikatan hidrofob, dan yang ketiga ada ikatan elektrostatik. Baik, langsung saja. Yang pertama ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik antar molekul atau antar dipol-dipol yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Walaupun lebih kuat dari kebanyakan gaya antar molekul, ikatan hidrogen jauh lebih lemah dari ikatan kovalen dan ikatan ion dalam makromolekul seperti protein dan asam nukleat. Ikatan ini dapat terjadi antara dua bagian dari molekul yang sama dan berperan sebagai penentu bentuk molekul keseluruhan yang penting. Ikatan hidrogen terjadi apabila atom H yang bersifat negatif berikatan dengan atom yang bersifat positif, yaitu atom F, N, dan O. Contoh dari ikatan hidrogen adalah air atau H2O dan ikatan hidrogen basa nitrogen pada materi genetik DNA. Yang kedua ada ikatan hidrofob. Ikatan hidrofob merupakan salah satu kekuatan penting pada proses penggabungan daerah nonpolar molekul obat dengan daerah nonpolar reseptor biologis. Daerah nonpolar molekul obat yang tidak larut dalam air dan molekul-molekul air di sekelilingnya akan bergabung melalui ikatan hidrogen, membentuk struktur kuesi kristalin. Selanjutnya, bila dua daerah nonpolar seperti gugus hidrokarbon, molekul obat, dan daerah nonpolar reseptor bersama-sama berada dalam lingkungan air, maka akan mengalami suatu penekanan sehingga jumlah molekul air yang kontak dengan daerah-daerah nonpolar tersebut menjadi berkurang. Akibatnya, struktur kuesi kristalin akan pecah menghasilkan peningkatan entropi yang digunakan untuk isolasi struktur nonpolar. Peningkatan energi bebas ini dapat menstabilkan molekul air sehingga tidak kontak dengan daerah nonpolar. Penggabungan demikian disebut ikatan hidrofob. Dan yang terakhir ada ikatan elektrostatik. Ikatan elektrostatik adalah salah satu ikatan yang terbentuk adanya tarikan elektrostatik antara dua atom dengan muatan yang berbeda. Pada ikatan ion, terjadi transfer elektron dari salah satu atom ke atom yang lainnya. Oleh karena perpindahan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Selanjutnya, ikatan logam adalah suatu jenis ikatan yang melibatkan gaya tarik elektrostatik di antara elektron konduksi yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron yang disebut juga larutan elektron dan logam bermuatan positif yang membentuk ikatan kovalen logam-logam. Selanjutnya ada sifat ikatan elektrostatik. Yang pertama, membentuk kristal. Yang kedua, titik didih dan titik lele lebih tinggi. Yang ketiga, entalpi penguapan dan peleburan tinggi. Yang keempat, keras namun rapuh. Yang kelima, larut dalam air. Yang keenam, larutan dan lelehan menghantar listrik. Yang terakhir, isolator yang baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.